Halo kerabat, saya Rupa Kustipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork Gastroforestry Project dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi, berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode kali ini membahas kisah masyarakat adat Amerika yang berhubungan dengan nasib identitas pangan. Dan ini episode kedua. Sebelumnya di episode pertama, singkatnya seperti ini. Latar belakang antropologis, kisah masyarakat adat Amerika ini menggambarkan pengetahuan tradisional suku Raramuri tentang tumbuhan dan hubungan dengan alam. Melalui pengalaman sehari-hari, antropolog ini yang memahami filosofi sukunya yang menghargai tanaman sebagai kerabat. Makanan, terutama tamale, menyatukan keluarga dan melambangkan identitas budaya, meskipun tradisi ini mulai memudar akibat kesibukan modern. Di akhir episode, informasi studi ini akan dijelaskan, jadi tetap simak sampai selesai saja. Selanjutnya, antropolog ini mengisahkan tentang berbagi nafas dengan rumput, karena rumput ini dalam suku Raramuri itu bisa terlihat lebih hijau atau tidak. Jadi ada berbagai sisi dan ini kisahnya dalam monografi. Antropolog ini melakukan penelitian di Nararachi, Chihuahua, Meksiko, di mana ia mengamati kelas pemerintahan di sekolah asrama yang dihadiri oleh siswa Raramuri. Pelajaran sejarah tentang pengajar dari Mexico City itu mengajarkan tentang revolusi Meksiko tanpa menyebutkan keterlibatan Raramuri, menciptakan kesenjangan antara sejarah resmi dan pengalaman masyarakat Raramuri itu sendiri. Jadi, revolusi Meksiko itu terjadi di sekitaran tahun 1910 sampai 1920. Revolusi Meksiko itu merupakan perjuangan sosial dan politik yang melawan pemerintahan yang otoriter, terlebih pemerintahan Porfirio Diaz ya. Jadi dipicu oleh ketidakadilan agraria sebetulnya, tentang kekayaan yang terkonsentrasi dan ketidakpuasan terhadap oligarki ya. Jadi revolusi ini menghasilkan perubahan yang besar dalam struktur sosial dan politik Meksiko, memperjuangkan hak-hak petani dan menciptakan konstitusi 1917 yang lebih demokratis. Nah, cerita dan identitas. Adanya cerita-cerita Raramuri itu menceritakan asal-usul dunia dan hubungan mereka dengan alam, menjadikan narasi ini sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Adapun dampak revolusi seperti revolusi Meksiko itu menyebabkan kekacauan bagi masyarakat Raramuri dengan pengambilan makanan dan rekrutmen pemuda untuk militer, kemudian mengganggu kehidupan dan tradisi mereka. Nah, pendidikan dan indoktrinasi. Jadi ketika bilang indoktrinasi berarti artinya adalah pengajaran ya atau keyakinan, suatu kontrol atau manipulasi, bahkan ideologi. Jadi pendidikan dan indoktrinasi ini terlebih pada anak-anak Raramuri yang terpapar pada budaya Meksiko yang berbeda selama pendidikan mereka yang dapat memengaruhi pandangan mereka tentang tanah dan identitas mereka sendiri. Perbedaan dalam narasi sejarah, misalkan ada sejarah budaya barat yang berfokus pada pahlawan dan dominasi. Itu kan sementara sejarah Raramuri ini lebih menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Ketika bercerita tentang cerita asal Raramuri, itu kan dilihat dari legenda. Legenda ini menciptakan penciptaan dan hubungan antara manusia dan jagung misalnya, di mana manusia dianggap sebagai keturunan jagung ya. Ini memperkuat pemahaman mereka tentang diri mereka dan tempat mereka di dunia. Kemudian dalam suku dalam suku Raramuri ada cara mereka tentang berinteraksi gitu dengan lingkungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Jadi masyarakat Raramuri ini sangat kental ya dengan budaya sosialnya. Nah, ketika masuk ke monografinya diawali dari situasi sore hari ya. Jadi tulisannya seperti ini. Itu adalah sore yang hangat di Sierra Madre, Chihuahua, Meksiko. Aku sedang terlibat dalam beberapa penelitian lapangan disertasiku saat
aku mengunjungi kelas pemerintahan di sekolah asrama di Nararaci, sebuah desa pegunungan kecil Raramuri. Para siswa tiba Senin pagi dari Rancherias. Maksudnya dari Rancherias itu mereka yang tersebar. Nah, di situ ada komunitas pertanian multikeluarga kecil dan kembali ke rumah pada Jumat sore. Pada sore tertentu, para siswa belajar sejarah dan pelajaran itu berfokus pada Revolusi Meksiko. Pengajar muda yang sedang menjalani tugas pemerintah selama 6 bulan untuk mengajar di daerah pedesaan ini berasal dari kota Meksiko. Pengajar tersebut berbicara dalam bahasa Spanyol saat membahas keagungan Pancho Villa, kemudian Zapata, Carranza, dan kediktatoran Diaz. Pancho Villa dan Emiliano Zapata itu merupakan pemimpin revolusi Meksiko ya. Jadi yang memang memperjuangkan hak-hak petani dan reformasi agraria. Mereka itu melawan kediktatoran Porfirio Diaz yang memerintah dengan tangan besi. Jadi kalau misalkan yang Carranza tadi itu kan Venustiano ya. Kalau misalkan kerabat membaca Revolusi Meksiko nanti ketemu sama salah satu tokoh namanya Venustiano Carranza. Nah itu muncul sebagai pemimpin revolusi dan menggantikan Diaz ya, dalam sejarahnya demikian. Sejarah kepemerintahan ya. Ini harus dikaji dari antropologi kebijakan dan politik yang mengarah pada hal-hal revolusioner ya. Hal ini juga dibahas sih di revolusi agraria dan macam-macam ya. Terlebih di revolusi hijau itu akan banyak sekali kerabat akan membahas tentang berbagai revolusi yang ada di dunia. Nah, kembali lagi ke Venustiano Carranza yang muncul sebagai pemimpin revolusi dan menggantikan Diaz ini kemudian juga menghadapi tantangan dari Villa dan Zapata ya dalam mencapai reformasi yang sejati. Nah, dalam monografi ini ditulis kembali oleh antropolog, dia tidak menyebutkan keterlibatan Raramuri dalam revolusi, meskipun banyak pria Raramuri direkrut ke dalam angkatan bersenjata Meksiko selama revolusi, juga tidak membahas dampak revolusi pada keluarga dan individu Raramuri. Meskipun aku tidak pernah mendengar dia menceritakan pengalamannya tentang revolusi, aku sering diingatkan tentang momen ketika nenekku menceritakan bagaimana ranchito keluarganya di Chihuahua dirampok oleh Pancho Villa ketika dia masih kecil. Pengajar pemerintah tersebut sedang melafalkan versi sejarah Meksiko yang resmi, yang sayangnya mengingatkan siswa sangat sedikit gitu tentang siapa mereka. Nah, sejarah budaya dan pelajaran biokultural terjalin dalam aktivitas sehari-hari Raramuri. Cerita-cerita Raramuri itu menceritakan bagaimana dunia dimulai, bagaimana hewan muncul, dan bagaimana Raramuri pertama menemukan jalan mereka ke tingkat alam semesta ini. Sejarah mereka juga menjelaskan bagaimana tanaman adalah kerabat langsung dari manusia. Bagiku, sebagai seorang etnobotanis pribumi, cerita-cerita tersebut berfungsi sebagai saluran, di mana aku dapat mengekspresikan persepsi budaya tentang bagaimana dunia alami itu berkembang dan mengapa ia berperilaku seperti itu. Cerita-cerita tersebut juga menyediakan metafora dan model budaya, dari mana aku dapat menginterpretasikan tindakan dan interaksi antara manusia dan tanaman. Cerita-cerita ini sangat penting untuk memahami model Raramuri tentang dunia alami. Revolusi Meksiko menghentikan pertanian di beberapa daerah karena para pendukung Pancho Villa itu merampok Rancherias Raramuri untuk makanan dan terkadang gadis-gadis muda yang mereka paksa menjadi pelayan. Cerita nenekku tentang Pancho Villa termasuk bagian tentang bagaimana orang tuanya menyembunyikannya di lumbung jagung ketika para Villistas datang mencari makan. Seringkali para pemuda Raramuri itu didaftarkan ke dalam dinas militer baik oleh angkatan bersenjata Meksiko atau oleh para pemberontak. Salah satu alasan mengapa kakek Raramuriku pertama kali berada di Amerika Serikat itu adalah untuk menghindari wajib militer. Selama seminggu di sekolah, anak-anak itu terjebak dalam budaya dan pendidikan asing. Mereka diindoktrinasi ke dalam cara Meksiko untuk memandang sejarah yang akan mempengaruhi perspektif masa depan mereka tentang tanah. Setelah Revolusi Meksiko, tanah menjadi sesuatu yang harus dikuasai. Kemudian, Revolusi Hijau pada tahun 1960-an meluncurkan gagasan bahwa tanah dan orang-orang yang menggarapnya ada untuk kebaikan revolusi yang berlanjut.
Namun ketika anak-anak kembali ke komunitas dan tradisi mereka sendiri, sejarah mereka menjadi berbeda. Begitu juga dengan persepsi mereka tentang tanah. Fokus sejarah budaya barat adalah pahlawan. Orang-orang yang mempengaruhi peristiwa biasanya adalah mereka yang mendominasi, memimpin, dan menaklukkan mereka. Misalnya, mereka biasanya menjadi fokus pelajaran sejarah. Fokus sejarah budaya Raramuri justru adalah hanya lanskap. Pahlawannya adalah pohon, tanaman, hewan, dan anak-anak. Tanah, tanaman, dan manusia berbagi lanskap alih-alih mendominasi. Cerita asal Raramuri menawarkan contoh dari pemahaman ini. Pada awalnya, materi dan iwigara. Jadi iwigara itu dalam bahasa Raramuri adalah nafas kehidupan ya. Nah, materi dan iwigara atau nafas kehidupan bertemu. Dari pertemuan ini, Onoruame artinya adalah sang pencipta ya atau dewa gitu. Ya pokoknya hal-hal yang bisa disembah gitu atau yang disucikan itu dikandung dan lahir. Setelah ia dewasa, Onoruame itu menciptakan tanah. Di atas tanah, Onoruame menempatkan banyak hewan, termasuk rusa, kelinci, kalkun, burung hantu, elang, ikan, kelelawar, dan beruang. Ia membuat serangga terbang di udara dan merayap di tanah. Pada awalnya, tanah datar dan tanpa fitur. Oleh karena itu, Onoruame itu meminta Ohi, si beruang, untuk membentuk tanah dengan cakarnya. Beruang itu membentuk Sira Tarahumara, rangkaian pegunungan terdekat lainnya, Arroyos dan Barancas yang dalam. Tanaman diciptakan setelah tanah dibentuk. Banyak dari tanaman ini dianggap sebagai manusia oleh Raramuri, sedangkan yang lainnya menjadi tanaman setelah mereka pertama kali hidup sebagai manusia. Raramuri pertama kali korup dan malas. Mereka telah diciptakan oleh Onoruame dan dikirim ke bumi, jatuh dari langit seperti tetesan hujan. Hidup mereka pendek, jadi mereka berlari kemana-mana untuk menyelesaikan tugas harian mereka. Namun mereka tidak menghargai hidup yang diberikan kepada mereka oleh Sang Pencipta dan terus-menerus berjudi, mengabaikan ladang mereka. Ya, satu sama lain saling meninggalkan, bahkan tidak peduli lagi pada tanah. Karena jijik, Onoruame mengorganisir badai hujan besar yang membanjiri seluruh wilayah dan membunuh orang-orang. Di puncak bukit di Sira, 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan, selamat dari banjir. Anak-anak itu awalnya ketakutan, tetapi Onoruame menghibur mereka. Anak-anak itu kemudian merasa kesepian, merindukan semua teman dan kerabat mereka. Onoruame meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan kesepian terlalu lama. Dia meminta mereka untuk bersabar dan berkata bahwa dia akan menemukan cara untuk meringankan situasi mereka. Pada hari ketiga isolasi mereka, Onoruame itu muncul di hadapan anak-anak dan memberikan mereka beberapa biji jagung. Ia menyuruh mereka menunggu air surut, kemudian menyebarkan biji-biji tersebut. Dari biji-biji tersebut, katanya kehidupan baru akan muncul. Dalam 3 hari, air mulai mengering dan anak-anak berjalan menyebarkan biji-biji tersebut. Seperti yang dikatakan Onoruame, kehidupan baru mulai tumbuh. Pada awalnya, tanaman jagung tumbuh seperti biasa. Batang mereka kuat, daunnya menjulur hingga ke tanah. Akhirnya, buah jagung muncul dari persimpangan batang dan daun, dan suter jagung terlihat, tetapi segera proses itu berubah. Suatu hari, anak-anak itu melihat kepala manusia muncul dari buah jagung. Mereka bisa melihat rambut hitam di atas kepala, kemudian dahi, dan segera seluruh kepala dan tubuh itu muncul dari buah jagung dan tergeletak di tanah. Ini terjadi di mana saja tanaman jagung tumbuh. Dalam waktu singkat, tanah telah dipenuhi kembali dengan Raramuri. 2 anak yang menebarkan biji-bijian setelah banjir itulah yang menjadi alasan mengapa Raramuri tinggal di komunitas kecil yang terisolasi. Ketika mereka menyebarkan benih jagung, mereka juga menyebarkan manusia. Hari ini, banyak Raramuri terus menganggap diri sebagai anak-anak jagung. Nah, kemudian antropolog ini melihat beberapa kategorisasi tentang dinamika sosial dan budayanya.
diawali dari pandangan Raramuri tentang dunia. Jadi dunia di luar Sierra Tarahumara itu dianggap tidak pasti dan berbahaya. Kemudian ada mitos tentang raksasa dan yang non-indigenous itu di Meksiko disebutannya apa ya? Caboci ya. Ya caboci, saya suka ketukar sama yang Jepang ya. Nah, ada mitos tentang raksasa dan caboci. Caboci itu kalau di indigenous khusus Meksiko dan Amerika Latin itu non-indigenous gitu. Jadi yang cabocinya, yang non-indigenousnya ini yang mempengaruhi persepsi mereka ya, atau hal-hal eksternal, entitas luar gitu ya. Nah, makna kata dalam budaya Raramuri. Kata-kata Raramuri itu untuk arah, misalkan utara, selatan, timur, barat, ya itu memiliki makna yang dalam terkait dengan kehidupan dan kepercayaan mereka juga. Misalnya Michu itu utara, terkait dengan dewa kematian. Beda sama Toboku itu barat kalau di Raramuri ya, berarti tenggelam. Nah, kemudian hal ini juga berhubungan gitu dengan perlindungan alam. Misalnya ada pegunungan dan ngarai, itu kan berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat Raramuri dari penyakit dan penjajahan. Kemudian ada sebuah gua. Sebuah gua itu dianggap sebagai simbol keamanan dan perlindungan. Ada lagi kosmologi Raramuri. Nah, di episode 1 sudah tahu ya kosmologi. Pegunungan itu berhubungan erat dengan penciptaan dunia dan budaya Raramuri. Raramuri itu memiliki hubungan yang kinship trans gitu dengan tanah dan makhluk hidup lainnya. Jadi saling bersinergi ekologi lah gitu. Nah, klasifikasi tanaman dan manusia itu dilihat dari sistem klasifikasi tanaman Raramuri yang mencerminkan kategori sosial manusia ya, dengan kategori berdasarkan gender dan identitas. Kemudian tanaman itu dibedakan antara yang Raramuri dan yang Caboci. Caboci itu yang non-indigenous, serta pengelompokan berdasarkan karakteristik perilaku. Nah, karakteristik tanaman di Raramuri sendiri, misalkan ada tanaman perempuan nih, itu dianggap memberi kehidupan dan perawatan. Misalnya apa? Jagung ya. Jagung di bahasanya Raramuri itu sunu. Tanaman jantan itu seringkali berbahaya dan digunakan dalam ritual oleh penyembuh berpengalaman ya, tabib biasanya. Nah, kemudian ada pembahasan peran tembakau dan asap. Oh, ini mistis nih. Jadi tembakau dan asap itu memiliki makna ritual yang mendalam dalam praktik keagamaan Raramuri. Merokok itu dilakukan di malam hari untuk menghindari kebingungan dengan awan ya. Yang penting untuk hujan tujuannya. Kemudian ketika membahas cerita dan tradisi Raramuri, cerita-cerita Raramuri itu mengaitkan karakter manusia dengan tanaman gitu, menunjukkan hubungan budaya yang erat. Nah, cerita dengan tembakau dan daun jagung itu menunjukkan interaksi antara manusia dan tanaman di masa lalu. Kemudian relasinya dengan Apache. Nah, Raramuri itu kan memiliki sejarah permusuhan ya dengan Apache yang dikenal sebagai perampok dan penyerang. Ya memang kayak gitu karakternya pada saat itu ya. Jadi konflik tersebut itu menciptakan ketegangan dan peristiwa yang bersejarah juga, seperti partisipasi Raramuri dalam pengintaian untuk tentara Meksiko. Monografinya. Bagi sebagian besar Raramuri, dunia di luar Sierra Tarahumara adalah tidak pasti dan berbahaya. Di antara masyarakat ada kisah tentang raksasa dari utara dan timur, serta tentang Caboci, yang dikenal sebagai orang-orang berjanggut, bukan penduduk asli dari selatan. Kata Raramuri untuk utara, Michu, mirip dengan nama dewa kematian, Nahuatl, Mictlantecuhtli. Kata untuk barat, Tobuku, juga berarti tenggelam. Makna ini menunjukkan penjelasan Raramuri tentang apa yang terjadi pada matahari setiap malam. Ori itu adalah kata untuk timur yang berarti kembali. Selatan itu diungkapkan dengan kata Tugeke yang sangat mirip dengan kata Tuga yang berarti memanggang. Namun kata Tu juga merupakan kata dari bahasa kuno, jadi Uto atau Utu Aztecan untuk definisi selatan. Sebagian besar Raramuri
lebih memilih untuk tetap berada di dalam pegunungan dan ngarai yang membentuk gawi waci, ya, itu tempat perawatan. Nah, dengan cara yang sangat nyata, pegunungan dan ngarai itu selalu melindungi masyarakat dari penyakit dan penjajahan Eropa. Kisah-kisah mencerminkan sifat pelindung dari Sira untuk melarikan diri dari banjir. Kedua anak tersebut melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Nah, orang-orang itu masih tinggal di berbagai gua di Sira dan Ngarai. Gua juga berfungsi sebagai ekspresi rasa aman, ya, bagi Raramuri. Sebuah cerita Raramuri itu menceritakan bagaimana ketika matahari mendekat terlalu dekat dengan bumi, ia membakar semua orang kecuali mereka yang tinggal di gua. Pegunungan, gua, dan ngarai itu tidak hanya merupakan simbol keselamatan, tetapi juga ekspresi dan simbol kelahiran kembali. Namun, simbol-simbol ini juga berhubungan dengan tindakan. Upacara peyoti, ya, atau peyote itu ritual kelahiran kembali, dan perjalanan ke realitas lain dilakukan di dalam gua. Jadi orang-orang Raramuri itu yang sudah meninggal dikuburkan di gua. Pegunungan juga tetap menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Pegunungan Sira Tarahumara tidak hanya mendukung tingkat alam semesta, tetapi juga budaya dan kosmologi Raramuri. Mereka memberikan makanan sebagai rasa dari suatu tempat. Ini karena pegunungan dan Barancas, ya, itu terhubung langsung dengan penciptaan dunia gitu, dan menawarkan kesinambungan yang tidak terputus untuk penciptaan tanah misalkan, serta hubungan kekerabatannya atau kinship dengan asal-usul Raramuri dan penciptaan makhluk hidup lainnya seperti tanaman. Sistem klasifikasi rakyat Raramuri itu mencakup tanaman berdasarkan gender, ya. Jadi tanaman yang diidentifikasi sebagai caboci atau non-indigenous, tanaman yang merupakan penduduk asli, dan tanaman yang merupakan Raramuri. Kategori tanaman ini tidak dapat dibedakan dari kategori manusia Raramuri, dan ada berbagai tingkat tertentu. Itu mencerminkan kategori sosial manusia sebetulnya. Jadi selain itu, ada atribut moral dan perilaku dari kategori sosial manusia ini yang diproyeksikan ke kategori tanaman yang bersangkutan. Raramuri berada di tingkat pertama dari suatu hierarki. Di tingkat berikutnya, caboci itu dibedakan dari orang-orang asli. Di tingkat berikutnya lagi, orang-orang asli dibagi menjadi Raramuri dan orang-orang asli lainnya. Raramuri itu sering memisahkan diri menjadi cimarronis, ya, yang liar, dan gentiles. Kalau gentiles itu mereka yang menganut Katolik. Kategori orang asli lainnya, misalkan menurut Raramuri itu ada Apache, ada Yakui, ada Opata, Guarigio, Tapehwan, dan Mayo. Tentang jagung atau sunu, itu adalah perempuan. Banyak istilah yang terkait dengan jagung yang menunjukkan bahwa jagung adalah susu dan payudara ibu. Nama itu juga menunjukkan susu ibu. Beda sama wasia. Wasia itu Ligusticum porteri, ya, itu merupakan perempuan juga. Kata wasi juga berarti ibu mertua. Sitakame, Hexma toxylon brassileto, itu tanaman perempuan yang mencolok. Ya, sebuah cerita dari Sira Timur itu menceritakan bahwa Sitakame pada satu waktu adalah manusia yang bertengkar dengan semua orang. Dia marah ketika kalah judi dan mulai berkelahi di tes Guinadas atau pertemuan ritual minum bir jagung. Dia berkelahi dengan wasia, tembakau, dan bahkan labu. Onoruame akhirnya kehabisan kesabaran dengan Sitakame dan mengubahnya menjadi tanaman. Namun asosiasi perempuan Sitakame tidak berhenti di situ. Jantung kayunya berwarna merah dan digunakan untuk beberapa ramuan, tetapi terutama untuk pendarahan berlebihan selama periode menstruasi dan setelah melahirkan. Dalam cerita itu, Sitakame diberikan karakteristik manusia, punya emosi, punya kelemahan, dan punya kepribadian. Dia memiliki saudara perempuan dan kenalan, tetapi kehilangan gaya hidup manusianya karena kecanduan manusia pada perjudian. Tanaman jantan
itu mencakup pohon pinus, pinon, dan juniper, tembakau, pohon ek, kacang, labu, peyote, ya, dan datura. Semua tanaman ini kecuali shiitakame awalnya diciptakan dalam bentuk tanaman. Dalam pikiran Raramuri, mereka tidak diantropomorfikan gitu ya. Itu istilah lain gitu untuk penggambaran definisi yang jauh lebih kompleks ya. Sebaliknya, mereka adalah manusia tetapi dengan ciri yang berbeda. Kakekku sering menyebutkan bagaimana bawakawa atau tembakau dan bakabubahi, daun jagung itu biasa minum bir jagung bersama gitu ya, dalam suaranya yang berat. Dia meniru suara tembakau dan daun jagung saat mereka meminta wadah minum dan menceritakan kisah tanaman lainnya. Jadi tanaman juga ibarat kayak manusia gitu ya di sini untuk Raramuri. Nah, dahulu kala ketika tanaman bisa berbicara seperti manusia, tanaman berbicara dengan Raramuri. Tembakau dan daun jagung itu adalah teman minum. Mereka minum bersama di tes guinadas dan berjudi bersama. Mereka memiliki teman bersama bernama Drinking Gourd yang bertemu dengan mereka di tes guinadas. Bersama mereka menjadi sangat mabuk. Inilah sebabnya mengapa merokok diharapkan di tes guinadas. Cerita ini tidak hanya menggambarkan kualitas manusia yang diterapkan pada tanaman, tetapi juga menawarkan penjelasan budaya untuk tradisi tertentu ya, dengan menerapkan apa yang diharapkan sebagai tindakan manusia yang tepat pada tanaman. Namun, misalkan komoditas tembakau, asap, dan api itu kan membawa makna tambahan dalam ritual dan doa Raramuri. Raramuri hanya merokok di malam hari agar tidak membingungkan pencipta yang mungkin salah mengira asap untuk awan. Jika ini terjadi, ia mungkin tidak menghasilkan awan nyata gitu untuk membuat hujan. Asap dari tembakau dan asap dari dupa resin, misalkan dupa resin pinus itu digunakan sebagai agen penyembuhan. Asap adalah aspek yang terlihat dari napas dan meresap ke seluruh kehidupan. Menghembuskan asap ke pasien adalah cara beberapa penyembuh yang memperkuat napas pasien mereka. Nah, selain itu, api adalah elemen dari setiap pertemuan, upacara, tarian, dan ritual Raramuri. Nah, upacara Semana Santa itu maksudnya Minggu Suci itu tidak dimulai hingga malam pertama ketika api dinyalakan di atas meja ya, atau di atasnya mesa ya, dan di berbagai titik yang sangat tinggi di sekitar komunitas. Jadi adanya karakter jahat yang terkait dengan Diablo itu takut akan api dan oleh karena itu tidak akan mengunjungi tarian dan upacara. Tanaman, makanan, dan banyak tanaman lainnya adalah perempuan karena mereka merawat dan memberi kita makan. Tanaman perempuan itu cenderung menjadi tanaman makanan yang dijinakan atau tanaman yang digunakan untuk penyembuhan umum atau untuk penyakit perempuan. Nah, tanaman jantan itu cenderung berpotensi bahaya. Ritual itu digunakan oleh penyembuh berpengalaman dan seringkali tidak terkait dengan Raramuri. Seorang penyembuh dari Sira memberitahuku tentang Hikuli yang merupakan Raramuri. Aku bertanya kepadanya, bagaimana dia tahu bahwa Hikuli adalah manusia? Dia menjawab, Hikuli dan tanaman lainnya berbicara kepadaku. Aku mendengar mereka saat aku berjalan dekat dengan mereka. Jadi terkadang mereka juga berbicara kepadaku dalam mimpi. Nah, bagi penyembuh dan Raramuri lainnya, tanaman itu kan berada di tingkat yang sama gitu ya dengan manusia. Mereka berbicara kepada kita. Tanaman juga dibagi menjadi kelompok-kelompok penduduk asli, meskipun beberapa orang menganggap Bakanawi sebagai Caboci. Mereka kadang-kadang dilihat sebagai Apache juga karena ketidakstabilan dan sifat liar mereka gitu. Beberapa Hikuli juga dianggap Apache karena sifat tidak terduga dari spesies tersebut. Tidak mengherankan jika Apache itu disingkirkan sebagai terkait dengan tanaman berbahaya ya. Apache itu sering menyerang persediaan jagung dan hewan, mencuri anak-anak dan wanita, serta membunuh para pejuang Raramuri.
Permusuhan antara kedua suku itu terungkap ketika para pejuang Raramuri secara sukarela menjadi pengintai untuk tentara Meksiko selama tahun 1880-an ketika serangan Apache sangat ganas. Dilaporkan bahwa seorang Raramuri bernama Mauricio itu membunuh kepala perang Victorio sendirian pada tahun 1880. Nah, antropologi ini juga membagi beberapa hal-hal yang menyangkut dengan budaya Raramuri, terlebih dalam etnobotaninya, seperti tanaman Raramuri. Banyak tanaman penting dalam budaya Raramuri, termasuk tanaman halusinogen dan yang digunakan untuk penyembuhan. Namun tanaman yang sangat beracun itu tidak termasuk dalam kategori ini. Contoh tanamannya adalah misalkan ya, contoh tanaman Raramuri, sunu atau jagung itu penting dalam budaya dan makanan. Muni atau kacang, baci atau labu, dan kori atau cabai itu tanaman domestik yang umum. Shiitake itu digunakan untuk masalah kesehatan perempuan dan memiliki nilai ekonomi dalam pembuatan tongkat jabatan. Nah, hikuli itu bahasa latinnya itu Lopopora williamsi, itu dihindari oleh sebagian Raramuri ya karena takut efeknya. Beda sama hikuli cimarroni, itu tanaman liar yang tidak banyak berinteraksi dengan misionaris Katolik, yaitu dibaca di komoditasnya ya. Kalau etnobotani itu Ariocarpus fissuratus yang hikuli cimarroni. Kemudian perbedaan antara Raramuri, jadi terdapat perbedaan fisik juga gitu, dan cara berpakaian di antara Raramuri yang tinggal di tempat yang lebih terpencil yang terlihat dari interaksi mereka di Konasupo. Kemudian Bakanawi, itu kelompok tanaman yang memiliki klasifikasi yang tidak pasti, jadi sering dianggap Raramuri meskipun beberapa mengaitkannya juga dengan Apache ya. Wasia itu memiliki sifat medis dan magis, dianggap sebagai tanaman pelindung oleh Raramuri. Kalau kori atau cabai, dulunya itu adalah Raramuri yang diubah menjadi tanaman. Jadi digunakan untuk mengusir sihir ya, dan sering digunakan dalam masakan. Berkaitan dengan identitas ini, tanaman Raramuri itu kan merupakan bagian kecil ya dari ekosistem Sira Tarahumara dan memiliki hubungan yang erat dengan identitas budaya Raramuri itu sendiri. Ritual dan penggunaan, banyak juga sih tanaman yang digunakan gitu dalam upacara penyembuhan. Itu kan bisa menunjukkan pentingnya hubungan antara Raramuri dengan alam. Banyak tanaman penting adalah Raramuri. Jadi kategori ini mencakup beberapa tanaman halusinogen, tetapi tidak termasuk tanaman yang beracun secara fatal. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar tanaman ini berguna dan sering digunakan untuk penyembuhan dan upacara lainnya. Sunu misalkan, itu adalah jagung. Nah, Raramuri juga menganggapnya begitu gitu. Sunu itu adalah Raramuri. Begitu juga dengan tanaman domestik seperti muni. Muni itu kacang, baci, labu, dan kori itu cabai. Shiitake adalah Raramuri juga. Ia digunakan untuk masalah pendarahan pada perempuan, penyakit kuning, darah lemah, dan jantung lemah. Kayu dari pohon kecil ini dihargai untuk membuat tongkat jabatan bagi pemimpin komunitas dan dipahat untuk tongkat penggosok yang masih digunakan dalam upacara. Beda sama peyote ya, atau piote atau piyot yang sebenarnya hikuli Lopopora williamsi. Jadi itu tidak dikonsumsi oleh semua Raramuri. Beberapa orang takut pada tanaman ini, mengatakan juga bahwa tanaman ini dapat membuat seseorang menjadi gila. Meskipun demikian, banyak Raramuri terus mengonsumsi hikuli. Piote palsu itu disebut hikuli cimarroni. Kalau bahasa latinnya itu Ariocarpus fissuratus ya. Itu juga merupakan Raramuri. Tetapi seperti yang tersirat dalam nama Spanyol yang dipinjam, itu merupakan salah satu dari yang liar. Selama periode hari-hari besar gitu, banyak Raramuri itu tidak pernah beralih ke Katolik karena mereka dari sebagian kelompok pemberontak atau terletak sangat dalam gitu ya, lokasi tempat tinggalnya itu kan di ujung Barancas ya, ketika mereka tidak pernah bertemu dengan misionaris gitu. Jadi ya intensitas bertemu dengan pemuka agama juga jarang. Banyak
Cimarronis seperti yang disebut oleh raramuri lainnya masih tinggal di sudut-sudut yang jauh gitu dari ngarai dan dikatakan masih pembawa busur dan sering membawa anak panah juga. Nah, suatu sore yang hangat, aku sedang menikmati cokas. Jadi cokas itu sebutannya minuman soda ya. Nah, tidak tahu ini mereknya Pepsi Cola itu sudah masuk ke raramuri atau belum pada periodenya. Di sini antropologinya tidak menyebutkan, tapi cokas itu bisa didefinisikan sebagai Pepsi Cola ya dalam hal-hal komersialnya gitu. Dengan beberapa teman raramuri di Konasupo kecil. Jadi Konasupo itu toko umum yang disponsori pemerintah dan pos perdagangan. Satu ruangan di tepi Norogachi ketika 3 orang raramuri berpakaian tradisional juga masuk. Aku memperhatikan mereka lebih ramping dan lebih gelap dibandingkan raramuri yang tinggal di sekitar Norogachi. Pakaian mereka sedikit berbeda dan mereka mengenakan sandal beralas kulit, bukan sandal dari ban mobil. Aku juga memperhatikan mereka membawa guci air serta busur dan anak panah. Ketika para pendatang baru masuk, semua orang dengan cepat menjadi diam dan berhati-hati menatap mereka. Ketika dan orang-orang itu meminta cokas, mereka menikmati dengan cepat dan diam-diam. Mata mereka melirik ke sekitar ruangan dan kepada kami. Kami pasti terlihat seperti kelinci pemalu yang mereka buru gitu ya, tanpa diragukan lagi gitu dengan busur panah mereka. Salah satu dari mereka menukar beberapa ramuan untuk sehelai kain berwarna-warni. Mereka menyelesaikan dan menghabiskan minuman mereka dengan cepat sekali. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Akhirnya seorang teman memecah keheningan dan membisikkan Cimarronis. Meskipun Bakanawi itu Scirpus acutus atau Ipomea purpurea ya, itu dianggap oleh beberapa raramuri sebagai caboci atau non-indigenous ya. Yang lain itu kan mengatakan bahwa kelompok tanaman ini adalah Apache. Namun sebagian besar Bakanawi itu dikategorikan sebagai raramuri. Klasifikasi Bakanawi yang tidak pasti itu kemungkinan besar merupakan hasil dari 3 spesies tanaman yang berbagi nama. Jadi ada beberapa penggunaan Bakanawi ya maksudnya. Bakanawi itu bisa disebut dengan umbi lah begitu ya. Umbi yang berukuran tidak proporsional, maksudnya di sini mengarah pada ukuran yang besar dari spesies Ipomea purpurea dengan hati-hati dikumpulkan dan digunakan untuk membantu orang yang gila atau yang telah kehilangan bagian dari jiwa mereka. Nah, sedangkan wasia itu Ligusticum porteri adalah tanaman yang memiliki sifat obat dan magis. Wasia itu selalu menjadi raramuri. Dia hanya terlihat seperti tanaman. Ini adalah salah satu makhluk kesayangan Onoruame, tetapi dibenci oleh Diablo dan dukun. Banyak raramuri itu membawa sepotong akar wasia yang berbulu di leher mereka atau di dalam kantong kecil di sabuk pinggang mereka. Dikatakan dapat menangkis kejahatan dan mantra dari dukun, membawa keberuntungan dan mengusir ular derik. Nah, ini digunakan dalam hampir setiap upacara penyembuhan dalam bentuk teh, kemudian dikonsumsi untuk mengobati berbagai penyakit. Sekarang komoditas kori atau komoditas cabai. Itu dulunya adalah seorang raramuri juga yang diubah menjadi tanaman oleh Onoruame. Nah, kori itu diubah menjadi tanaman karena bertengkar dengan 2 tanaman raramuri lainnya seperti sitakame dan habiki. Itu spesies tidak ditentukan ya. Nah, kori juga dikaitkan dengan kemampuan untuk mengusir sihir. Seseorang makan kori untuk menakuti para dukun. Nah, ini adalah bagian dari hampir setiap makanan di seluruh Sierra Tarahumara dan digunakan sebagai obat untuk manusia dan hewan. Tanaman lain yang merupakan raramuri itu termasuk okoko, pinus ya, kemudian ada lagi tuh aori juniperus ya, bisikori, pinus edulis, sereke, ada soko, yuca decipens, ruya, apalagi ya, nolina ya, matapensis, dan satu lagi yang sering ditemukan di upacaranya itu adalah rohisawa. Nah, itu kan tanaman yang hanya merupakan segmen kecil gitu dari keseluruhan ekosistem Sierra Tarahumara yang dianggap terkait langsung dengan identitas raramuri itu. Nah, kemudian antropolog ini dalam monografinya juga menjelaskan kategorisasi sosial gitu dengan keadaan atau suasana
historisnya gitu, bahwa keluarga ekologis Raramuri itu terlihat bahwa Raramuri melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, di mana semua bentuk kehidupan dianggap sebagai kerabat, termasuk manusia dan elemen alami. Kemudian ada ekologi kinsentris. Nah, maksudnya di sini antropologi ini ingin menceritakan tentang konsep. Jadi konsep ini menekankan bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan mendukung struktur sosial dan keberlanjutan ekosistem. Tanpa pengakuan manusia terhadap peran mereka, kehidupan akan menderita. Kemudian ada kategorisasi partisipasi dalam upacara. Jadi dalam tarian Metachin itu ada peranan penting bagi para penari dan penonton ya, atau non-dansa ya, kelompok non-dansa yang berkontribusi juga pada kekuatan dan konsep upacara yang melalui konsentrasi dan energi mereka. Kemudian ada napasan dan jiwa. Maksudnya itu adalah Raramuri percaya bahwa nafas manusia itu terhubung dengan semua kehidupan di sekitar. Dan jiwa itu Iwigara merupakan esensi yang menyatukan semua bentuk kehidupan. Jadi segala sesuatu yang bernafas ternyata memiliki jiwa. Kemudian ada hubungan dengan alam. Maksud dari Raramuri ini memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup semua makhluk. Dan mereka itu mengembangkan hubungan timbal balik dengan alam. Jadi mengingat bahwa manusia mempengaruhi alam dan sebaliknya. Ini juga terkait dengan ritual dan lingkaran ya. Jadi ada lingkaran menjadi simbol yang sangat penting bagi Raramuri dalam pandangan dunia Raramuri itu sendiri, di mana banyak upacara dan tarian dilakukan dalam bentuk lingkaran, melambangkan kesuburan, keterikatan, dan siklus kehidupan. Adanya keanekaragaman hayati dan budaya. Nah, di Sira Tarahumara itu kan daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan lebih dari 4.000 spesies tanaman. Dan tradisi Raramuri dalam pengelolaan tanaman itu berkontribusi pada keberlanjutan. Hal ini berpengaruh pada diet tradisional. Ternyata diet Raramuri masih mempertahankan banyak elemen yang sehat. Makanya jarang sakit kan Raramuri itu, termasuk sayuran liar dan tanaman obat. Meskipun ada pengaruh dari makanan modern yang kurang sehat, tapi tetap diet tradisional itu Raramuri itu paling mendukung gitu ya untuk tidak hilang sama sekali. Nah, itu diet tradisional Raramuri. Kemudian ada keterkaitan dengan sejarah. Ya, tentu. Raramuri itu memiliki hubungan yang dalam dengan tanah dan sumber daya alam yang diturunkan dari generasi ke generasi, kemudian menciptakan cara hidup yang berkelanjutan. Kemudian ada lagi nih penggunaan sumber daya alam. Bagaimana Raramuri memanfaatkan berbagai tanaman untuk makanan, kemudian untuk obat-obatan dan kerajinan tangan, serta memiliki tradisi pengumpulan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari dari mereka. Sekarang masuk monografinya ya, yang ditulis oleh antropologi ini. Raramuri dan ekologi keluarga. Raramuri itu adalah bagian dari keluarga ekologi yang lebih luas yang berbagi garis keturunan dan asal-usul. Kami memiliki kesadaran bahwa kehidupan di lingkungan manapun hanya dapat bertahan jika manusia memandang kehidupan di sekitar mereka sebagai kerabat. Kerabat ini mencakup manusia serta semua unsur alami dari ekosistem. Kami terpengaruh dan pada gilirannya mempengaruhi kehidupan di sekitar kami. Interaksi yang dihasilkan dari ekologi kinsentris ini meningkatkan dan mempertahankan struktur sosial dan ekosistem. Jadi adanya interaksi adalah perdagangan dari fungsi sosial dan ekosistem. Tanpa pengakuan manusia terhadap peran mereka dalam kompleksitas kehidupan di suatu tempat, kehidupan akan menderita dan kehilangan keberlanjutannya. Aku menyebut ruang pemikiran ini sebagai kinsentrisitas karena mencakup beberapa makna. Dimulai dari cara di mana nama tanaman itu dipelajari, kemudian peran ekologis tanaman, dan melihat tanaman sebagai kerabat yang terhubung melalui Iwigara. Suatu malam, aku pergi ke Cusarare, itu untuk menonton tarian Metachin. Aku berdiri di pintu gereja Ade Tua dan mengamati para penari yang diatur dalam 2 baris, bergerak maju mundur mengikuti musik biola yang berulang. Setelah beberapa pengulangan, para penari yang berpakaian berwarna-warni bersorak, lalu berputar, saling mengaitkan barisan tari dan melanjutkan. Di sepanjang dinding gereja, banyak Raramuri berdiri atau duduk di lantai. Mereka menyaksikan upacara dengan diam, meskipun mata mereka mencerminkan konsentrasi pada para penari. Beberapa turis juga hadir, termasuk sekelompok orang-orang Eropa.
Setelah banyak sorakan dan putaran, champion atau pemimpin tari memberi sinyal untuk menghentikan musik. Para penari meninggalkan gereja dan pergi ke sebuah patio di seberang alun-alun gereja untuk minum suwiki. Selama istirahat, seorang turis yang telah menonton para penari mendekatiku dan bertanya mengapa hanya sedikit raramuri yang menari. Aku menjawab, mereka semua menari. Beberapa menari dengan napas mereka. Di semua tarian raramuri akan ada penari non-dansa yang duduk di dekatnya, bersandar di dinding gereja atau pagar, berdiri dengan tangan berlipat untuk menghindari kedinginan. Mereka mungkin mengenakan selimut di atas satu bahu dengan wajah tegas dan mata fokus pada peristiwa yang berlangsung. Orang-orang ini bukan penonton, tetapi seperti pendukung dalam upacara penyembuhan. Mereka menawarkan pikiran dan energi mereka kepada para penari sebagai cara untuk memperkuat niat atau konsep upacara. Dengan cara ini, mereka meningkatkan niat penari untuk menjaga kekuatan tanah. Raramuri percaya bahwa nafas manusia dibagikan oleh semua kehidupan di sekitar dan bahwa kemunculan kita ke dunia ini mungkin disebabkan oleh beberapa bentuk kehidupan yang ada di dekatnya. Dari kesadaran ini, kami memahami bahwa kami bertanggung jawab atas kelangsungan hidup semua kehidupan. Akibatnya, kami menyadari hubungan kinsentris manusia dengan alam yang mirip dengan yang dibagikan dengan keluarga dan suku. Hubungan timbal balik telah dibina dengan kesadaran bahwa manusia mempengaruhi alam dan alam mempengaruhi manusia. Kesadaran ini mempengaruhi interaksi raramuri dengan lingkungan. Interaksi ini atau praktik budaya hidup dengan suatu tempat adalah manifestasi dari ekologi kinsentris. Pada upacara Yumari, tarian dan lagu dipentaskan untuk menyembuhkan orang serta hewan dan tanah. Selama upacara tersebut, para wanita menari dalam iwi. Iwi itu lingkaran yang terus-menerus. Sementara penyanyi dan pancan pria itu menari di dalam lingkaran yang bergerak melawan arah jarum jam. Lingkaran adalah fokus utama dunia pandang dan kehidupan raramuri. Segala sesuatu terjadi dalam lingkaran. Oleh karena itu, lingkaran dihormati, dihargai, dan diritualkan. Tarian Yumari bukan satu-satunya acara di mana seseorang akan melihat raramuri menari atau bahkan bergerak dalam lingkaran. Para penari metachin berdiri dalam barisan, tetapi secara individu mereka berputar di tempat. Para penari pinto selama semana santa terus berputar, seperti halnya penyanyi dan pencan yang menemani berbagai penari. Lagu-lagu penyanyi ini diminta agar tanah diberi makan dan agar tanah memberi makan orang. Saat lagu-lagu tersebut dinyanyikan, iwi terus berputar. Iwi mewakili kesuburan tanah dan juga dapat diterjemahkan secara kasar ke dalam ide mengikat dengan lasso. Tetapi itu juga berarti bersatu, bergabung, dan terhubung. Makna lain dari iwi adalah bernafas, menghirup, menghembuskan, atau bernafas bersama. Kata iwi digunakan untuk mengidentifikasi ulat yang mengalami metamorfosis yang membuat kepompong di pohon madron. Jadi madron itu bahasa Latinnya adalah arbutus ya. Implikasinya adalah bahwa seluruh proses morfologis perubahan, kematian, kelahiran, dan kelahiran kembali terkait dengan lingkaran atau siklus kehidupan. Iwigara berarti jiwa yang bisa menjadi konsep yang sulit dipahami, bahkan di antara raramuri yang mana memiliki makna yang berbeda tergantung siapa yang berbicara. Itu bisa berarti tidak hanya kekuatan kehidupan tetapi juga nafas. Namun umumnya, jiwa atau iwiga adalah yang menopang tubuh dengan nafas kehidupan. Segala sesuatu yang bernafas memiliki jiwa. Tanaman, hewan, manusia, batu, tanah, semuanya berbagi nafas yang sama. Ketika seorang anak raramuri sakit, orang tua mereka menawarkan makanan ke aliran sungai atau kolam dengan harapan bahwa ini akan menarik jiwa anak yang hilang kembali kepada anak tersebut. Orang tua raramuri seringkali takut untuk memindahkan anak yang sakit ke rumah sakit yang begitu jauh dari rumah, karena akan sulit bagi jiwa anak untuk menemukan jalan kembali kepada anak tersebut. Iwigara adalah jiwa atau esensi kehidupan di mana-mana. Oleh karena itu, Iwigara adalah ide bahwa semua kehidupan spiritual dan fisik saling terhubung dalam siklus yang berkelanjutan.
kami semua saling terkait dan berperan dalam kompleksitas kehidupan. Bagi Raramuri, konsep Iwigara mencakup banyak ide dan cara berpikir yang unik untuk tempat di mana Raramuri tinggal, ritual dan upacara, bahasa, dan oleh karena itu pemikiran Raramuri dipengaruhi oleh tanah, hewan, dan angin yang mereka huni. Jadi, Iwiga itu mencerminkan keterhubungan geomitik total dan integrasi semua kehidupan di Sierra Madres. Lanskap geomitik Sierra Tarahumara menjadi paling jelas dalam hal pengelolaan tanah. Penggunaan tanaman untuk penyembuhan dan makanan menjadi jendela untuk melihat partisipasi Raramuri dalam komunitas alami. Jadi, adanya cerita asal-usul dan cerita tentang kerabat tanaman menunjukkan bagaimana kami menjadi bagian dari tanah tempat kami ditempatkan sebagai pengelola. Kami juga bertanggung jawab langsung untuk kesehatan Sang Pencipta yang bekerja keras setiap hari untuk menyediakan tanah dan penghuninya. Sebagai imbalan atas perawatan Raramuri, tanah memberikan hasil yang melimpah. Sepe itu sayuran liar. Dikumpulkan oleh hampir semua Raramuri untuk melengkapi diet harian. Jagung, kacang, kentang, labu, gandum, dan berbagai produk lainnya, baik yang berasal dari dunia lama maupun dunia baru. Tanah juga memungkinkan pemeliharaan kambing, domba, ayam, dan babi. Beberapa Raramuri memelihara sapi dan kuda. Tanaman liar juga tersedia dari tanah. Daerah kaya ini menawarkan banyak obat tanaman liar. Sebagian besar digunakan oleh Raramuri. Raramuri juga memanfaatkan banyak bahan alami dari hutan dan barancas, termasuk basikori dan pinon, untuk bangunan dan bahan bakar tentunya. Untuk penggunaan rumah tangga dan sebagai cara untuk melengkapi penghasilan mereka yang minim, mereka menenun keranjang dari daun sotol, jarum pinus, dan daun yucca. Banyak keranjang dan kerajinan lainnya dijual ke industri pariwisata yang berkembang. Sebagian besar Raramuri itu masih mengumpulkan sayuran yang dapat dimakan, yang dikeringkan dan disimpan untuk dimakan nanti. Mereka mengenali dan memanen banyak tanaman yang digunakan untuk flu, artritis, kemudian sakit perut, bahkan memar, darah, dan sakit kepala. Perjalanan pengumpulan bahan-bahan ini bukanlah sebagian waktu khusus untuk direncanakan secara spesifik. Jadi tanaman itu dikumpulkan saat seseorang berjalan ke Konasupo atau pos perdagangan, saat Raramuri datang untuk berkunjung, atau di antara waktu-waktu ketika mereka menikmati berhenti di tepi sungai untuk melempar batu ke dalam air. Sierra Tarahumara adalah daerah yang sangat kaya keanekaragaman hayatinya. 8 jenis vegetasi fisiognomi yang ditemukan di daerah tersebut mencakup hutan cemara montana dan kayu oak konifer, hutan gugur tropis, savana oak, chaparral atau chaparral, padang rumput yang pendek, semak berduri subtropis, dan pinggiran gunung subtropis juga. Kemudian ketika melihat berbagai komoditas, jadi antropologi ini juga melihat atau memotret secara deskriptif tentang kacang sebagai sumber gizi ya. Jadi kacang terutama Phaseolus vulgaris itu makanan yang sangat penting di barat laut Meksiko yang menyediakan atau mengandung serat ya, karbohidrat kompleks, dan nilai gizinya itu membantu mengontrol kadar glukosa dan kolesterol. Kemudian keberagaman makanan. Selain kacang, masyarakat juga mengonsumsi labu dan berbagai jenis tanaman lainnya seperti kacang lima, kacang pelari merah, dan cabai yang memang menambah keragaman diet. Tada laurel. Nah, tada laurel itu teh endemik dari Sierra Tarahumara ya, yang memiliki aroma harum dan digunakan dalam masakan. Berbeda dengan laurel teluk. Tulisannya seperti ini ya, nanti kalau misalkan kerabat mau mencari T.D. laurel. Nah, seperti itu. Itu teh endemik dari Sierra Tarahumara. Kemudian melihat juga nih antropologi ini terhadap daging dalam diet. Meskipun diet masyarakat adat itu sebagian besar vegetarian, tetapi mereka juga mengonsumsi daging dari hewan seperti rusa, kelinci, ya, daging yang diperkenalkan juga oleh
Eropa seperti ayam dan daging sapi. Kemudian melihat lagi nih ada pengaruh modernisasi ternyata ya. Jadi dengan pergerakan orang ke kota-kota, ada peningkatan dalam konsumsi makanan modern yang tinggi lemak dan rendah serat ya meskipun banyak tradisi diet yang masih dipertahankan. Bagaimana dengan hubungan dengan tanah? Nah, masyarakat Raramuri itu memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah, melihatnya sebagai bagian dari keluarga dan tidak ada hierarki antara makhluk hidup. Kemudian ketika membicarakan pengelolaan sumber daya alam, nah pengelolaan tanah dan sumber daya ini dilakukan dengan pendekatan yang harmonis dan berkelanjutan ya. Jadi melibatkan teknik seperti pemangkasan selektif dan pembakaran terkendali ya untuk menjaga keragaman ekosistem. Jadi praktik pertanian tradisional itu masih seperti teknik yang melakukan pemangkasan dan pengumpulan tanaman dilakukan juga dengan cara yang menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya juga gitu. Hal ini kan berdampak pada mutualisme dengan lingkungan ya. Jadi ketika melihat praktik tradisional masyarakat yang meningkat seperti meningkatnya keragaman spesies, kemudian mendukung ekosistem, dan hal ini juga menciptakan kembali simbiosis yang menguntungkan antara manusia dan alam, dan hal ini akan berdampak pada lingkungan ya, antara manusia dengan lingkungan atau relasi ekologis ya. Jadi hampir semua wilayah di Amerika Utara itu telah dikelola oleh manusia ya, dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan keragaman hayati. Ketika berbicara tentang kacang misalnya tadi, makanan yang paling banyak dikonsumsi kedua di barat Laut Meksiko itu kan menawarkan pandangan lain tentang bagaimana orang meningkatkan keragaman lanskap mereka melalui makanan. Jadi sebagian besar kacang itu kan diidentifikasi dengan nama botani mereka sebagai Phaseolus vulgaris. Kacang biasa adalah yang paling melimpah, keluar dari cangkangnya yang kering dalam berbagai warna dan seringkali memiliki banyak warna. Di barat Laut Meksiko, orang juga menanam kacang lima, kacang pelari merah, kacang liar kecil, dan kacang tepari ya. Jadi seorang pendaki dan penulis asal Amerika Utara yang sedang melakukan perjalanan melalui Sierra Tarahumara itu pernah bertanya kepada seorang Raramuri, apa rahasia daya tahan dan kesehatan baik orang-orangnya. Ternyata pria lokal tersebut segera pergi dan kemudian kembali dengan sekarung kacang. Tingginya serat, karbohidrat kompleks ya, serta ya, serat itu kan larut ya, dan tidak larut yang rendah gitu dalam komoditas kacang ini yang ternyata bisa membantu mengontrol kadar glukosa dan insulin. Nah, secara keseluruhan nilai gizi dan senyawa ini kan memberikan cara bagi mereka juga gitu yang rutin mengonsumsi kacang untuk menghindari obesitas ya, dan menjaga kolesterol tetap rendah. Jadi sama lezatnya dan sama bergizinya dengan kacang itu ada komoditas lainnya seperti labu yang dikenal sebagai kukur beets ya, karena itu dari spesies saya lupa ini etnobotaninya, Cucurbita mixta gitu ya. Ya, oke. Lanjut saja ya, karena banyak nih jenis labunya gitu. Jadi mereka sangat penting ya labu-labu itu, dan juga hadir dalam berbagai spesies seperti tadi ya, ada Cucurbita mixta, kemudian ada Cucurbita argyrosperma ya, juga itu masuk ke komoditas yang favorit lah ya. Kemudian ada yang Cucurbitus atau Cucurbita moschata ya, kemudian ada yang Maxima, kemudian ada yang Cucurbita pepo, itu juga ditanam gitu. Kemudian jika diet masyarakat adat itu di barat Laut Meksiko yang hanya mengandalkan makanan yang disebutkan sejauh ini, maka diet mereka itu akan terbatas gitu, meskipun tetap bergizi ya. Untungnya banyak makanan liar lainnya tersedia, jadi seperti cabai liar dan domestik. Nah, kemudian ada buah saguaro, itu kayak kaktus ya, dan buah kaktus lainnya tetap menjadi favorit. Begitu pula dengan teh de laurel. Teh de laurel ini kan teh endemik ya tadi gitu, dan itu kan ditemukan dan dikonsumsi hanya di Sierra Tarahumara ya, dan oleh para ekspatriat dari daerah tersebut juga yang berhasil membawa daun pohon harum ini ke bagian lain Meksiko dan ke Amerika Serikat. Jadi seperti pohon laurel teluk yang tumbuh di California Utara juga gitu, daunnya sangat harum dan dapat digunakan dalam memasak. Berbeda dengan laurel teluk, jadi varietas kecil teh de laurel yang tumbuh di sepanjang dinding ngarai Barranca del Cobre yang dalam memiliki rasa yang memang begitu pahit dan ideal untuk teh yang menyegarkan dan menenangkan.
Nah, nanti kerabat bisa coba tuh teh-teh dari Meksiko, kemudian teh-teh dari California Utara ya. Saya kira aksesnya sudah cukup masif ya sekarang atau cukup mudah ditemukan gitu dalam pengiriman internasional ya. Jadi bisa dibedakan tuh teh-teh dari kawasan Asia Tenggara atau benua Asia ataupun dari teh yang betul-betul teh endemik atau teh etnik ya gitu. Jadi itu akan membedakan cita rasa bahkan organoleptik juga gitu. Siapa tahu itu bisa menambah referensi gitu dan tertarik dimigrasikan gitu ya komoditasnya, kan itu akan menambah keberagaman ya dari akulturasi atau dari perpindahan. Nah, kemudian diet masyarakat adat sebagai sebagian besar yang memang vegetarian. Nah, tetapi ini tidak berarti protein hewani tidak digunakan atau dijauhi ya. Di masa lalu, orang itu kan berburu dan mengonsumsi rusa, javelina, burung liar, kemudian kelinci, gopher ya. Apalagi nih, pokoknya hewan-hewan liar juga dimakan gitu. Nah, saat ini kan yang menjadi favorit ya komoditasnya seperti jenis-jenis ayam ya, kalkun, kambing dan daging sapi itu juga dimakan, yang menandakan derajat asimilasi terhadap makanan yang diperkenalkan oleh orang-orang Eropa. Jadi asimilasi itu dapat ditandai dengan jumlah makanan modern yang ditemukan dalam diet ya. Saat orang-orang pindah ke kota-kota mestizo dan saat kota dan industri pariwisata bergerak menuju desa-desa atau pedesaan ya, jumlah makanan modern itu meningkat bersamaan dengan makanan yang tinggi lemak dan rendah serat. Meski demikian, diet tersebut kan tetap dekat ya dengan apa yang dimakan oleh masyarakat adat juga gitu di wilayah ini ya. Yang sudah ada 300 tahun yang lalu, dan hubungan masyarakat dengan tempatnya juga tetap mempertahankan rasa yang bisa otentik ya. Atau bisa dibilang kinsentrik lah. Ketika orang-orang berbicara tentang tanah, nada religius dan romantis yang begitu umum dalam percakapan lingkungan barat tidak ada. Bagi kami, tanah ada dalam cara yang sama seperti keluarga kami. Ayam, sungai, dan langit. Tidak ada hierarki privilege ya, atau privilege yang menempatkan satu di atas atau di bawah lainnya gitu. Jadi segalanya terjalin maksudnya dalam sebuah permadani yang dikelola dan saling terhubung. Jadi di dalam jaringan ini ada cara tertentu bahwa makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain. Setiap kehidupan individu itu memainkan peranan dalam siklus tersebut. Jadi seorang sesepuh Raramuri pernah menyebutkan kepadaku bahwa itulah alasan mengapa orang harus mengumpulkan tanaman dengan cara yang sama seperti ikan harus bernafas di air dan burung memakan biji dan serangga. Ini adalah hal-hal yang seharusnya kita lakukan, namun terlupakan ya. Nah, pengelolaan tanah dan penggunaan sumber daya Raramuri selaras dengan etika ekologi yang berdampak positif terhadap lingkungan lokal. Raramuri memahami bahwa kelangsungan budaya secara langsung itu terkait dengan kelangsungan hayati Sierra. Selama berabad-abad, metode penggunaan tanah itu dikembangkan yang mematuhi pemahaman ini. Jadi adanya teknik hortikultura dan pertanian yang mencakup pemangkasan selektif, pemangkasan panen, pengumpulan, manajemen awal, budidaya, pemindahan, propagasi vegetatif, penanaman, pembakaran selektif, dan penyiangan. Nah, bagi yang tidak terbiasa, ini adalah istilah teknis yang relatif digunakan oleh para ekolog, etnobotanis, dan konservasionis untuk menggambarkan berbagai cara di mana orang-orang itu bisa mengelola lanskap lokal. Jadi pemangkasan yang mengacu pada pemotongan kecil vegetasi seperti semak-semak ya. Misalnya ada di suku Ute. Suku Ute itu masih memotong sebagian batang willow hingga dekat permukaan tanah selama berbulan-bulan musim dingin untuk mempromosikan pertumbuhan yang lurus dan merata di musim semi. Pemangkasan juga berfungsi sebagai cara untuk mengontrol populasi beberapa spesies tanaman. Pemangkasan mirip dengan pemangkasan lainnya, kecuali praktik ini yang berfokus pada pemotongan bagian-bagian dari tanaman ya. Jadi kan ini biasanya untuk mempromosikan pertumbuhan baru ya dari tanaman penghasil makanan seperti pohon ek dan tanaman beri.
Panen dan pengumpulan adalah istilah yang relatif akrab, tetapi manajemen awal digunakan oleh orang-orang di bidang ini untuk menggambarkan pengelolaan lahan yang bukan hasil dari rencana ya atau strategi besar, tetapi muncul sebagai akibat dari aturan yang disetujui secara budaya mengenai pengumpulan produk dari lanskap. Orang Indian Amerika itu memperbanyak beberapa spesies tanaman untuk memilih karakteristik tertentu yang dikenal sebagai propagasi vegetatif. Nah, contoh terbaik dalam konteks ini adalah ketika kita berbicara tentang pengenalan tanaman buah dunia dalam dunia lama seperti apel dan persik ke Amerika Utara. Nah, saat ini banyak kopi itu masih memperdagangkan persik yang dicangkok dari berbagai kebun yang masih ada di antara Hopi Mesas. Teknik pengumpulan, nah seperti pengumpulan bahan keranjang, telah meningkatkan fungsi ekosistem selama berabad-abad. Jadi tindakan ini telah mempengaruhi keragaman spesies pada tingkat morfofisiologis, ekologis, dan bahkan evolusioner. Melalui penyebaran tanaman yang disengaja dan awal, dari perubahan hutan dengan pembakaran yang terkendali dan pemangkasan serta pemangkasan selektif. Jadi Raramuri itu memang telah berkontribusi pada kualitas dan fungsi lingkungan. Praktik ini mempengaruhi reproduksi populasi tanaman ya dengan memodifikasi komposisi genetik dan interaksi spesies. Nah, ini logis dan mudah dipahami ketika dipahami juga bahwa prioritas budaya Raramuri juga bersifat ekologi dan oleh karena itu menjaga dunia tetap bersatu gitu bagi orang-orang, hewan dan tanamannya, itulah Raramuri. Sangat sedikit wilayah di benua Amerika Utara yang tidak tersentuh oleh manusia, kecuali untuk beberapa puncak tertinggi dan lokasi gurun terpanas. Tanah telah dikelola seperti taman ya, dan di sebagian besar tempat di mana orang-orang hidup secara berkelanjutan dengan tempat mereka. Nah, keragaman tempat tersebut juga telah ditingkatkan juga oleh praktik-praktik orang-orang sekitarnya gitu. Saat ini jenis mutualisme liar masih ada. Di gurun Sonoran ya antara Sonoran, Senfood, dan Odam. Nah, itu kan mempertahankan simbiosis yang menyenangkan ya. Ini saya lihatnya di peta nih. Di mana willow dan hal-hal lokasi ekologis lainnya juga melimpah gitu. Maksud lokasi ekologis ini lokasi yang pertanian produktif gitu ya secara lokal nih. Gitu. Hal ini juga berlimpah dan para pembuat keranjang adat telah menemukan cara untuk memastikan bahwa bahan mereka akan selalu ada ya melalui pemangkasan yang hati-hati. Nah, pohon juniper juga di seluruh barat daya itu menyediakan tiang busur tanpa harus dibunuh ya. Jadi akar-akar yang ditawarkan gitu ya untuk berbagai fungsi, misalkan fungsi untuk pengobatan ya atau makanan atau bahkan senjata ya, itu masih bisa digunakan. Nah, kemudian ada akar camas di British Columbia itu menawarkan contoh mutualisme yang meningkatkan hasil tanaman liar. Ada lagi jaring salmon tradisional di California Utara itu meningkatkan spesies tersebut juga gitu. Penduduk asli California membakar semak-semak di bawah hutan ek yang mengurangi kompetisi dan meningkatkan panen. Raramuri dengan hati-hati memilih bawang berukuran sedang untuk menyimpan yang tua, untuk propagasi juga itu propagasi vegetatif tadi ya. Nah, yang ini bawang berukuran sedang itu untuk propagasi baru dan yang muda untuk umbi di masa depan. Wah, pinter juga ya Raramuri, jadi nyetoknya kayak gitu tuh. Kemudian pengumpulan jarum pinus itu untuk menenun keranjang dilakukan dengan cara yang mempertahankan hasil. Sementara daun yucca itu dipotong dari tengah tanaman untuk menjaga tanaman dan hasilnya. Wah, tanpa modal sama sekali ya. Jadi memang memanfaatkan potensi ekologisnya tuh mereka mengerti gitu dengan pengetahuan lokalnya. Nah, ini yang harus terdokumentasi dan harusnya bertransformasi secara relevansi. Jadi sesuai dengan zamannya gitu ya. Namun ini sepertinya hilang begitu saja ya karena ya kebiasaan manusia dan adanya modernitas. Nah, kemudian antropolog ini juga melihat tentang pengelolaan tanah Raramuri ya, di mana pengelolaan ini tuh mewakili tradisi konservasi nggak sih gitu dengan hubungan timbal balik dengan alam, menciptakan tanggung jawab perawatan dan keberlanjutan, kemudian adanya
konsep Iwigara, kan tadi ya ada Iwigara gitu. Konsep ini menegaskan kembali keterhubungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan Sierra Madres sebagai tempat yang penuh dengan kerabat alam. Kemudian hal ini juga termasuk pada keberlangsungan budaya. Jadi diukur dari seberapa baik budaya itu mempertahankan hubungan dengan bioregion mereka. Ada hubungan penting antara keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati. Itu yang sering terlupakan gitu ya. Nah, pola bahasa juga mempengaruhi. Ada bukti hubungan budaya yang dapat dilihat dalam pola bahasa yang dipengaruhi oleh tanah. Tercermin dalam cara Raramuri merujuk pada tanaman sebagai kerabat ya. Tadi kan ada bahasa-bahasa lain ya kayak kori gitu ya untuk menjelaskan. Nah, itu bahasa native language-nya untuk pangan ya. Jadi di antropologi linguistik nanti ada native language ya untuk pangan gitu. Nanti itu belajar kategorisasi pangan, kemudian penyebutan ya, kemudian nama komersial gitu, nama dagang ya. Itu harus bisa antropolog seperti itu ya. Dan di sini monografinya sangat saya sukai gitu. Makanya ini dibacanya tuh lebih detail gitu. Pengen lebih tahu aja gitu. Nah, sekarang masuk ke yang ritual dan upacara. Upacara dan drama ritual yang menghormati tanah itu merupakan bagian penting dari hubungan manusia dengan tanah. Jadi adanya entitas religius itu berbasis tanah juga ya. Kemudian bahasa dan identitas budaya. Kehilangan bahasa berarti hilangnya pemahaman budaya tentang lanskap. Bahasa Raramuri itu mencerminkan kecenderungan untuk merawat hubungan dengan alam. Ya, banyak koreksi dari sesama Raramuri kan ya. Itu kalau bahasa itu sudah hilang ya hilang juga kebudayaannya. Kemudian pengetahuan intergenerasional. Jadi pengetahuan praktis yang bisa diwariskan menjadi sakral seiring waktu ya. Jadi dengan metafora tanaman sebagai kerabat itu berkembang dalam konteks budaya. Adanya ekologi dan upacara. Hal ini juga lingkup ekologi Raramuri kan diperkuat melalui upacara ya, yang mengekspresikan ekologi Raramuri dan memperkuat kesadaran komunitasnya juga gitu. Jadi ini bagus untuk modal sosial. Nah, hal lainnya yang sangat signifikan adalah sejarah budaya dan kesadaran tanah serta pendidikan di bawah pohon ara. Jadi ketika berbicara sejarah budaya yang berbicara dalam bahasa tanah, itu menandai kesadaran manusia terhadap lingkungan mereka juga, termasuk pendidikan di bawah pohon ara. Itu kan pengalaman belajar sejarah dan pengetahuan praktis serta spiritual di bawah pohon ara itu yang mengakui hubungan dengan tempat. Bagus juga kan, bukan di sebuah bangunan ya. Jadi Raramuri juga kalau mau pintar itu ya cukuplah di bawah pohonnya berkumpul gitu. Asal muatan-muatan budayanya gitu dan muatan ekologisnya tersampaikan. Bukan menghabiskan uang untuk infrastruktur yang bagus ya kecuali ada kemajuan teknologi dan kemajuan sains gitu. Tapi kan ketika menggunakan indigenous skill dan indigenous knowledge, maka harus berbasis ekologis juga gitu ya. Ini hemat ya, di bawah pohon itu hemat sekali. Tidak ada anggaran-anggaran bangunan atau infrastruktur ya kan. Nah, pengelolaan tanah Raramuri itu mewakili tradisi dari konservasi yang bergantung pada hubungan timbal balik dengan alam, di mana gagasan Iwigara tadi menjadi afirmasi tanggung jawab perawatan dan jaminan keberlanjutan mata pencaharian serta panen ya. Ini adalah kesadaran bahwa Sierra Madres itu tempat yang penuh dengan kerabat yang bersama-sama berbagi nafas. Jadi keberlangsungan budaya dapat diukur dari seberapa jauh budaya itu menjaga hubungan dengan bioregion mereka. Nah, saat ini ahli ekologi dan biologi konservasi juga mengakui kan hubungan penting antara keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati. Jadi bukti budaya untuk hubungan ini termasuk pola bahasa yang dipengaruhi oleh tanah yang dapat dipertemukan atau ditemukan dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam lagu dan pidato. Contoh fenomena ini tercermin dalam cara Raramuri merujuk pada tanaman berdasarkan etnisitas dan sebagai kerabat. Lagu-lagu Raramuri Yumari dan Tutuburi itu yang biasanya merujuk pada bunga ya, itu menyoroti contoh lain. Jadi terkait dengan referensi bunga juga adalah referensi terhadap lanskap Sierra
Tarahumara. Nah, selain itu, upacara dan drama ritual yang bertujuan untuk menghormati tanah dan meningkatkan kelimpahannya gitu merupakan bagian yang sangat penting dari hubungan antara tanah dan manusia. Nah, kepercayaan religius tertentu, misalkan seperti entitas dan kekuatan yang berbasiskan tanah juga sangat penting kan di sini. Jadi, adanya cerita rakyat, kemudian kisah dan sejarah budaya itu menggambarkan secara intim bioregion yang secara tempat gitu ya atau sebagai tempat yang berkaitan dengan budaya tersebut juga. Hal ini kan bisa dilihat lagi lanskap internal yang mencerminkan hubungan masyarakat adat dengan tanah mereka juga. Hal ini berpengaruh pada pemeliharaan lanskap budaya di mana bagian penting dari keberlangsungan budaya. Ketika bahasa menghilang sekarang, keseluruhan pemahaman budaya tentang lanskap juga akan ikut hilang. Dalam bahasa Raramuri, gambaran tentang alam itu dipicu oleh kata-kata dan frasa. Referensi terhadap proses ini terdengar dalam nama-nama tanaman, lagu-lagu, pidato, dan metafora. Jadi ada kode-kode bahasa juga atau tersandi ya, dibuat sandi-sandi bahasa. Itu kecenderungan Raramuri untuk mencari hubungan perawatan dengan alam. Pengetahuan yang diturunkan melalui generasi adalah pengetahuan praktis yang pada akhirnya akan menjadi sakral. Jadi selama diskursus antar generasi, metafora dan model budaya tentang tanaman sebagai kerabat dan sebagai manusia juga berkembang dan dipahami secara intuitif. Pada saat ini yang lebih muda akan mulai memahami hubungan antara gagasan Niwigara dan interaksi semua kehidupan. Jadi lingkup ekologi Raramuri hanya diperkuat melalui upacara, praktik pengelolaan tanah, dan bahasa. Upacara adalah ekspresi yang dilakukan dari ekologi Raramuri melalui lagu-lagu, pidato, dan drama. Ekologi Raramuri ditinjau kembali, dipentaskan, dan diperkuat di antara para peserta atau masyarakat. Sejarah budaya berbicara dalam bahasa tanah. Mereka menandai garis besar kesadaran manusia terhadap tanah. Di bawah pohon ara, bersama kakekku, ya antropologi ini sedang menceritakan dirinya, pengalamannya gitu sebagai seorang Meksiko ya dan Raramuri. Di bawah pohon ara kakekku, aku belajar tidak hanya sejarah budaya, tetapi juga berabad-abad pengetahuan praktis ini dan spiritual ini yang telah berkembang selama rentang waktu yang luas, yang mengakui hubungan kami dengan suatu tempat. Jadi, antropologi ini ingin menyampaikan pesan apa nih gitu ya untuk masa depan sistem pangan atau masa depan tanah, bahkan masa depan bumi sih ya, karena ini cakupannya cukup kompleks gitu. Ini yang tertangkap ya dari monografi ini. Pengelolaan tanah dan hubungan budaya Raramuri dengan lingkungan mereka mencerminkan tradisi konservasi yang mendalam, di mana konsep Iwigara itu berfungsi sebagai dasar dari tanggung jawab kolektif terhadap alam. Raramuri menganggap diri mereka sebagai bagian dari ekosistem dengan semua makhluk hidup sebagai kerabat yang saling terhubung. Mereka memahami bahwa keberlanjutan ya, di sini ada keterlangsungan, lebih baik menggunakan bahasa atau kata keberlangsungan ya, keberlangsungan budaya. Tentang budaya Raramuri itu sendiri yang sangat terkait dengan keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan di sekitar mereka. Melalui praktik budaya, bahasa, dan upacara, Raramuri itu mempertahankan hubungan yang harmonis dengan tanah, yang tidak hanya mendukung kelangsungan hidup fisik, tetapi juga spiritual mereka ya. Kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan ini juga harus diwariskan melalui generasi dengan pengetahuan praktis dan spiritual yang diakui sebagai bagian dari identitas mereka. Dalam konteks ini, keberlanjutan dan konservasi juga tidak hanya tentang menjaga sumber daya alam ya, tetapi juga tentang menjaga esensi dan makna budaya mereka yang kaya, serta kesadaran kolektif terhadap tempat yang mereka huni. Nah, secara keseluruhan, hubungan Raramuri dengan lingkungan mereka juga menggambarkan bagaimana keberadaan manusia yang bisa terjalin gitu secara harmonis dengan alam ya. Jadi sinergi ekologi di mana penghormatan, tanggung jawab, dan praktik konservasi itu saling mendukung dalam membangun komunitas yang berkelanjutan. Dari kisah Raramuri dan pengelolaan ekologi mereka, hal apa sih yang bisa
dilakukan gitu oleh orang-orang Indonesia gitu ya, oleh kondisi sistem pangan Indonesia dan identitas pangan Indonesia itu bagaimana gitu ya. Pertama, Indonesia juga harus kembali pada keterhubungan manusia dan alam. Konsep semua makhluk hidup dan saling terhubung, dan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dapat diadaptasi dalam pertanian berkelanjutan. Di Indonesia sendiri itu memperkuat hubungan ini tuh tercecer gitu. Karena apa? Karena dicontohkan oleh pusat. Pusat itu kebanyakan siapa? Stakeholder. Stakeholder mewah, masyarakatnya juga pengen mewah, tapi stakeholdernya kritis, masyarakatnya juga kritis. Nah gitu ya, jadi harus ada role model. Ya, Indonesia itu kehilangan role model gitu ya, udah lama nih gitu. Yang ditonjolkan ke publik itu adalah contoh-contoh yang tidak bisa dicontoh sama sekali. Ya, pejabat bermewah-mewahan, itu masyarakatnya susah makan gitu, nggak sinkron gitu ya. Jadi keterhubungan manusia dengan alam ini harus dikembalikan lagi dari role modelnya gitu. Kalau Indonesia berniat untuk memperbaiki ini nih struktur ya dan konsep dasar modal sosial yang akan menjaga keterhubungan manusia dan alam berikutnya gitu. Karena ketika banyaknya permasalahan sosial udah nggak becus nantinya ya di keterhubungan manusia dan alam, wah relasinya itu pada mencar. Kemudian yang bisa dipelajari dari kisah Raramuri ini apa untuk Indonesia? Konservasi budaya dan pengetahuan lokal. Ya, terus-terusan digitalisasi. Coba dicek ke pedalaman. Elektrifikasi masuk tidak? Jika tidak, ya gimana gitu, nggak bisa disamain. Jadi, kembalikan lagi kecerdasan itu kepada segmennya gitu, segmen etnisnya, bahkan segmen lokasinya. Misalkan kan Indonesia banyak banget ya, ada bagian barat, tengah, dan timur. Di Indonesia Timur, mereka itu sudah pintar mengelola atau mengolah sagu. Diganti sama beras gak akan bisa. Mereka harus berguru dulu ke orang-orang Jawa Barat misalkan ya. Orang Jawa Barat coba tanam sagu, ya nggak bisa. Mereka harus berguru ke orang-orang Papua ya, atau ke orang-orang Indonesia Timur lainnya gitu. Begitu juga dengan pengetahuan pertanian ya, sudah dikasih segmentasinya gitu. Kemudian pengetahuan lokal ini jarang dibawa ke level tertinggi atau di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi tuh mengadopsinya ilmu-ilmu dari barat, kemudian ilmu-ilmu dari yang tidak cocok gitu diaplikasikan di Indonesianya sendiri. Coba lihat dari teknologi pertanian ya, Indonesia itu udah canggih, pakainya adalah alat-alat yang multiguna dan tidak terlalu mahal ya. Jadi secara tradisionalnya itu mereka sudah kreatif gitu, tinggal dinaikkan saja level produktivitasnya gitu, tapi tidak merubah harus ini menggarap sawah harus ganti nih traktor, kan bahan bakarnya susah gitu ya. Di beberapa tempat itu mahal juga termasuk sektor termasuk bahasan sulit ya, atau sulit keterjangkauan gitu. Itu kan tidak affordable ya kalau dilihat dari antropologi ekonomi gitu. Jadi ya harus kompleks lah membahas ini. Nah, konservasi budaya dan pengetahuan lokal dilihat dari Raramuri itu, dari pengelolaan sumber daya pangan di Raramuri menunjukkan pentingnya pengetahuan lokal dan praktik tradisional agar tidak hilang. Di Indonesia sendiri, melestarikan pengetahuan lokal tentang pertanian, pemanfaatan tanaman, dan pengelolaan hutan itu juga bisa menjadi fokus kembali gitu ya untuk merawat Indonesia secara bersama gitu. Jadi hal-hal yang menurut kita ya orang Indonesia nggak kepake lah, ngapain belajar digitalisasi gitu sampai segitunya dalam pertanian ya. Misalkan kan IoT ya, Internet of Things gitu. Tapi kalau misalkan nggak kejangkau semuanya dan lebih kuat di tradisional, ya itu yang tradisionalnya dinaikkan levelnya gitu. Bisa nggak? Itu kan itu di situ tantangannya. Jangan apa-apa digitalisasi, masinisasi gitu, tapi mengeluarkan modal yang cukup gede ya. Itu besar pasak daripada tiang tuh, ngutang nantinya ya, itu sangat menyiksa. Nah, kemudian diversifikasi pangan. Raramuri itu mengandalkan berbagai jenis makanan, termasuk kacang-kacangan dan sayuran lokal. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati kan yang luar biasa juga gitu, dan mengembangkan serta mempromosikan varietas lokal ya.
Tapi apa buktinya? Impor, impor, dan impor. Bocor, bocor, dan bocor. Gitu, itu diversifikasi. Nah, sekarang yang udah beragam nih, dikembalikan lagi harus seragam. Misalkan cetak sawah. Cetak sawah di lokasi yang tidak secara apa ya? Secara historis itu dia tidak makan komoditas itu gitu. Itu jauh sekali dengan pengetahuan budayanya gitu. Ya jangan memperlihatkan kebegoan lah gitu dalam suatu program itu. Karena apa? Karena nanti dijebret sama orang-orang lokal malu yang ada. Nah, itu diversifikasi pangan tuh di situ. Jadi ketika program-program penyetaraan, keseragaman, monokultur ya di tempat yang tidak sesuai dengan historisnya mereka, wah, udah itu orang nggak ngerti sejarah, nggak ngerti budaya, ya udah bego gitu ya. Jelas seperti itu. Itu dalam diversifikasi pangan, dan dalam monografi ini ada kata-kata itu ya. Nanti di episode berikutnya gitu. Akan tercetus lah ketika program penyetaraan dan keberagaman pangan jadi seragam pangan ya. Kemudian pentingnya kesadaran akan nilai ekosistem. Nah, ini nih nyambung ke inovasi melalui kolaborasi. Jadi ya ketika melihat kisah Raramuri ini atau menyimak kisah Raramuri ini ya, nilai ekosistem dan jasa yang diberikan oleh alam dapat menginspirasi masyarakat sebetulnya untuk berinvestasi dalam praktik yang mendukung keberlanjutan ya, seperti reboisasi ya, menanamkan kembali hutan yang botak atau hutan yang gundul, pengelolaan air gitu, dan perlindungan keanekaragaman hayati ya, dengan mitigasi, konservasi gitu. Jangan proyek-proyek nih yang terus aja membuat, kapan merawatnya gitu ya. Itu harus dipikirkan juga, apalagi nih stakeholder gitu. Stakeholder boloho, jangan boloho. Boloho itu bahasa Sunda ya gitu, karena ini membahas Raramuri jadi akan banyak bahasa-bahasa lokal dari saya gitu. Boloho itu adalah tingkat bodoh sekali gitu kalau dalam bahasa Sunda. Jadi jangan sampai memalukan ya, apalagi terlihat di dunia global. Wah, Indonesia kaya raya nih dari sumber daya alam. Aduh, komoditas pangannya impor, malu ya. Itu akan menurunkan gengsi negara mega biodiversity ya. Itu malu sekali nanti. Malunya tuh generasi sekarang ya. Generasi dahulu kan suasananya gitu ya masih terasa Indonesia kaya raya gitu. Generasi sekarang ketika dia tidak bisa mencoba makanan-makanan enak, gagal itu semua program-program gitu, karena tidak berinovasi melalui kolaborasi. Ya, adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga mengenai pengelolaan sumber daya pangan itu mendorong inovasi dan adaptasi yang sesuai dengan konteks lokal ya. Buktinya apa? Buktinya Raramuri. Raramuri karena budayanya dijauhkan oleh modernitas, kemudian keanekaragaman hayatinya itu tidak dokumentasikan secara turun-temurun, jadi komersial, jadi mahal lagi gitu, jadi tidak terjangkau dan akhirnya hilang kan ya. Contohnya apa? Di episode sebelumnya Tamale ya, jadi komersialisasi kan, bukan lagi budaya. Nah, dengan mengambil pelajaran dari kisah Raramuri ini, sistem pangan Indonesia itu dapat bertransformasi itu beneran ya, jadi menjadi hal yang jauh lebih berkelanjutan gitu, memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, ekologis ya, nggak cuma ketahanan pangan doang gitu, tapi kedaulatan pangan dan kedaulatan lahan ya. Jangan apa-apa dikasihin ke perusahaan gitu. Perusahaan mau ngasih apa nanti, warisan apa yang akan diingat oleh memori kolektif generasi ke generasi ya. Nah, sampai jumpa di podcast episode berikutnya.